kenapa sih kita harus memilih kurikulum Merdeka Belajar? Untuk guru, dengan menggunakan sistem kurikulum Merdeka Belajar, itu akan mempermudah guru untuk melakukan aktivitas pembelajaran, di mana pembelajaran itu ada pada titik sentralnya adalah siswa. Kalau saya menyebutnya adalah ASA, yaitu agama, sosial, dan juga akhlak, budi pekerti, yang mana kurikulum ini berfokus untuk tetap mengikuti kodrat anak. Lalu untuk siswa, apa sih gunanya kurikulum Merdeka? Tentu siswa akan lebih bisa mengeksplor dirinya sendiri, potensinya, dan juga kodrat ia dalam belajar di sebuah lingkungan, karena sesuai dengan tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Karena tujuan dari pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah mengembangkan seluruh murid, yaitu potensinya, yaitu kecerdasan rasa, karsa, cipta, dan karya, agar menjadi murid yang menjadi manusia seutuhnya. Cara menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Tentunya kita kembali lagi ke slide sebelumnya, yaitu ada ing ngarso sungtolodo, ing madyo mangunkarso, tut puri handayani. Kurikulum Merdeka Belajar tentu tidak akan berhasil kalau kita sebagai guru tidak bisa menjadikan diri kita teladan untuk siswa-siswa kita. Selain kita bisa memberikan teladan, tentunya kita harus juga memberikan semangat saat kita berada di tengah-tengah para murid atau siswa-siswi kita. Siswa itu juga harus kita berikan semangat dengan cara mendorong mereka agar keluar semua potensinya. Itulah kenapa disebut tut uri handayani. Saat di belakang kita harus mendorong, tentunya mendorong mereka untuk lebih maju. Setelah kita memahami semboyan dari Ki Hajar Dewantara, tentu kurikulum Merdeka Belajar belum kita bisa katakan sukses sebelum kita menerapkan yang disebut profil pelajar Pancasila, yang diantaranya satu, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedua, kebinakaan global, ketiga, gotong royong, keempat, mandiri, kelima, nalar kritis, keenam, kreatif. Profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak. Tentunya siswa-siswi kita harus diarahkan untuk beriman kepada Tuhannya. Dan yang kedua, berakhlak. Tanpa adanya akhlak, ilmu-ilmu yang mereka dapatkan tentunya akan percuma. Yang kedua, kebinekaan global, yaitu siswa dapat bertoleransi dan dapat menerima segala budaya, dan tentunya sebagai pendidik kita harus rubah untuk budaya-budaya yang mereka dapatkan agar sesuai dengan budaya Indonesia. Yang ketiga, gotong royong. Siswa harus dapat bergotong royong atau kita hidupkan jiwa sosialnya agar mereka dapat menerapkannya, tentunya bukan hanya di sekolah, tapi di rumah maupun di masyarakat. Keempat, mandiri. Sebagai pendidik, kita harus mengarahkan para siswa-siswi kita untuk lebih mandiri, mencari pengetahuan dan juga informasi-informasi yang mereka butuhkan. Tugas kita hanya mengarahkan dan mengawasi. Kelima, nalar kritis. Kita sebagai pendidik tentunya ingin siswa-siswi kita lebih kritis dalam menanggapi pelajaran ataupun informasi. Kita sebagai pendidik hanya bisa mengarahkan dan memancing mereka untuk selalu bertanya dan selalu penasaran dalam hal yang mereka pelajari, agar nalar kritis mereka selalu berkembang dan akan menjadi siswa-siswi yang baik dalam menilai segala informasi. Yang keenam, kreatif. Tentunya dengan kreatif, siswa kita dapat mengembangkan segala potensi-potensinya dan juga dapat mengembangkan segala pemikiran idenya dalam suatu karya. Bisa juga dengan cara kreasinya itu seperti seminar, ya, seperti pameran-pameran dan juga ruang publik yang dapat mereka salurkan segala karya-karyanya
sehingga mereka pun dapat mengembangkan segala kreativitasnya. Setelah kita belajar profil pelajar Pancasila, sebagai pendidik bukan hanya siswa saja yang harus belajar, tapi kita juga harus ikut belajar. Di antaranya di abad ke-21 ini, kita sebagai guru harus juga ikut berpikir kritis, harus kreatif juga dalam mengajarkan siswa atau dalam mengembangkan strategi pembelajaran, yang diantaranya kita harus mengikuti teknologi dan juga informasi-informasi terupdate atau terkini. Selanjutnya, komunikasi kolaborasi. Tentunya yang saya bilang di awal tadi, bukan hanya siswa, tapi kita sebagai guru juga harus ikut. Karena kurikulum Merdeka Belajar ini, bagaimana kita juga harus bisa mengeluarkan potensi siswa dan potensi kita tentunya sebagai pendidik, yaitu komunikasi. Tanpa adanya jalinan komunikasi, tanpa kita bisa komunikasi dengan siswa, tentunya juga siswa tidak akan berkembang komunikasinya. Lalu kolaborasi. Bagaimana kita menciptakan siswa itu bisa berkolaborasi dalam pembelajaran. Tentunya sesama murid atau sesama teman sekelasnya. Dan juga kita sebagai guru harus juga bisa berkolaborasi agar bisa menciptakan lingkungan yang merdeka dan bahagia dalam belajar. Di dalam kurikulum Merdeka Belajar, untuk kita memahami siswa itu menggunakan dua kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sebagai pendidik, kita harus mengarahkan mereka sesuai dengan lingkungan dan kehidupan mereka. Tentunya, kalau mereka seorang petani, tentunya kita tidak bisa mengarahkan mereka terus-menerus tentang kehidupan di laut atau para nelayan. Tapi apakah tidak boleh mereka mempelajari tentang laut? Tentunya boleh. Tetapi sangat disarankan di dalam kurikulum Merdeka kita harus mengikuti kodrat siswa atau lingkungan di mana mereka belajar. Kalau mereka di kota, tentu kita berikan ilmu pengetahuan atau cara bertahan hidup di kota. Kalau mereka ada di sebuah desa, tentu kita harus berikan mereka pengetahuan tentang desa atau pertanian. Seperti itu contohnya. Yang kedua, kodrat zaman. Kita sebagai guru atau pendidik harus memberikan keterampilan, pengetahuan sesuai dengan zamannya. Jika tidak, anak-anak kita akan kudet atau kurang update ya. Tentunya sebagai pendidik kita harus juga update. Yang seperti saya bilang sebelumnya, bahwa guru juga tidak boleh tertinggal informasi terkini, agar keterampilan dan pengetahuan siswa selalu terbaharui. Kesimpulannya, dengan kita menerapkan kurikulum Merdeka Belajar, kita sebagai pendidik atau guru lebih mudah dalam melakukan aktivitas pembelajaran dan juga menerapkan strategi pembelajaran. Karena sudah didukung dengan teknologi dan informasi dengan cepat di masa abad ke-21 ini. Lalu untuk siswa, lebih mudah juga mereka menggali minat, bakat dan potensinya tanpa harus terkekang dengan sistem, sehingga mereka lebih bebas, bahagia dalam belajarnya.